Pro 1. Mutiara Pagi Pro 1. Ya, bisa mendengar suara kami dengan jelas, Pak, ya? Iya, iya bisa, udah. Ya, mendengar. Selamat tahun baru Hijriah, Pak Pak. Kita ada di hari pertama ya. Ini Ya, Pak, hari ini kalau perhitungan hisab itu hari ini. Cuma pengumuman tadi malam itu dari ikhbar dari Nahdlatul Ulama ya. besok mana? Oh, jadi malam besok Ustaz ya? Kalau Iya, dari Nahdlatul Ulama begitu ya? iya ya. Saya baca ikhbarnya tadi malam. Tapi Baik, yang hisab hari ini, baik, rata-rata hari ini. baik, Ustaz. Tapi apapun itu, kalau di perbedaan seperti ini, masyarakat Indonesia sudah tidak terkejut lagi ya. Karena kita sempat Ya, melalui satu Ramadan yang mungkin berbeda dan lainnya. Tapi yang sama ini pasti ilmunya Ustaz ya, yang akan kita bahas di pagi ini. Silakan Ustaz dengan bukan dipanggil terlebih dahulu sebelum nanti kita akan masuk ke ya. sesi dialog interaktif gitu ya bersama dengan pendengar dengan topik Muharram dalam pandangan Ibnu Rajab Al-Hambali seperti apa ini Ustaz? Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhur indallah isna asara syahra fi kitabillah. Jadi di dalam bilangan bulan pada sisi Allah itu dalam setahun itu adalah 12 bulan, dan itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang kemudian yang menentukan tentang bulan-bulan itu. Jadi di antara 4 bulan itu kita tahu di lanjutan ayat itu menyebutkan bahwa minha arba'atun hurum dalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Jadi di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Yang kita tahu sudah semuanya bahwa 4 bulan haram itu 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan yang terpisah, yaitu yang berturut-turut bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Lalu kemudian yang terpisah itu adalah bulan Rajab atau Ya, nampaknya kita terputus begitu ya. Dan Ustaz Ahmad Hudzaifah, sampai kita akan kunjungi kembali. Ya, Ustaz Hudzaifah sudah bersama kami kembali. ya ya Iya, terpotong. terputus ini nampaknya jaringan Ustaz. Silakan dilanjutkan Ustaz. Jadi eh, bulan yang berikutnya adalah bulan 1. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, lalu Muharram. Itu berturut-turut. Yaitu bulan ke-11, 12, dan bulan 1. Nah, yang terpisah itu kan bulan Rajab, bulan ke-7. Ada yang menarik hikmah yang beliau sampaikan kenapa pemilihannya di bulan eh, ke-1 dan 12, yaitu bulan Muharram dan Dzulhijjah, agar memasuki sesuatu itu dengan baik. Dan keluar juga harus dengan baik. Jadi kalau memasuki sesuatu harus baik, keluar juga harus baik. Memulai sesuatu harus baik, dan mengakhiri juga harus baik. Artinya bahwa kita diajarkan, maka kenapa kemudian hikmahnya di bulan 1 dan bulan 12 itu masuk bulan haram. Sehingga kita pun masuk, misalnya bahasa kita ya, kalau kita kerja pagi-pagi, ya baiklah. Nah, nanti akhir kita pulang juga harus baik. Islam menekankan itu. Jadi awal dan akhir harus baik. Maka doa diantaranya adalah Rabbi adhilni mudhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi. Di antaranya kita memohon kepada Allah
agar memasuki sesuatu dengan baik dan mengakhiri keluar dengan baik, kita juga masuk keluar dengan baik, memulai mengakhiri juga sebaik. Maka sampai pun gambaran ini kalau perlu orang menikah itu ya baik-baik. Kalaupun harus nanti ada sesuatu yang tidak cocok harus diakhiri ya juga harus baik-baik. Walaupun faktanya tidak ada yang baik-baik gitu. Nah, tetapi kita diajarkan di waktu itu bahwa kita bulan 1 dan 12 itu. Jadi bulan Muharram dan Dzulhijjah. Yang kedua, hikmahnya juga di bulan ketujuh. Nah, bulan Rajab itu dipilih menjadi bulan haram. Salah satunya adalah kalau bisa gitu. Tidak hanya memulai, mengakhiri, atau kita tidak hanya masuk atau keluar itu dengan kondisi yang baik, dengan kondisi baik-baik, tapi prosesnya juga harus baik. Jadi makanya di tengah-tengah itu. Jadi di bulan ketujuh ya, bulan Rajab itu adalah bulan ketujuh. Jadi bulan satu Muharram. Ya, Ya, ya. Lalu, hikmahnya kenapa kemudian di bulan 11 ya, bulan ke-11 itu yaitu bulan Dzulqa'dah, bahwa Islam ternyata begitu sangat menekankan pentingnya amalu bil khawatim. Jadi amal-amal itu dilihat dari endingnya, dari dilihat akhirnya. Makanya dalam hadis itu disebutkan ada orang yang eh, sudah melakukan amal sehingga kemudian terlihat seolah-olah surga sudah ada di dekat dia, tinggal satu jengkal saja dari saking baiknya dia. Tetapi di catatan Allah dia ternyata melakukan hal yang tidak baik di akhir hidupnya, naudzubillah. Sehingga kemudian dia justru masuk neraka. Begitupun ada dalam eh, eh, dalam hadis itu disebutkan ada orang memang Islam itu menekankan di akhir. Maka saya ketika punya jamaah pengajian ibu-ibu yang sudah sepuh, bapak-bapak yang sudah sepuh, yang baru belajar itu mereka selalu menyampaikan kalimat, saya menyesal Ustadz baru sekarang. Saya bilang Islam itu menekankannya. Makanya menekankan di akhir. Berbahagialah bapak dan ibu ketika justru di usia yang kemudian eh, sepuh ini masih berada dalam Ustaz, ending atau akhir itu. ya, Nah mohon ini maaf Ustaz, sekedar tadi ya. terputus-putus Ustaz penjelasannya untuk yang terakhir. Jadi penekanannya itu kenapa kemudian bulan 11? Nah, adalah karena memang endingnya dilihat dari akhir. Ya. Islam melihat bahwa segala sesuatu itu dilihat dari akhirnya. Makanya pemilihannya di bulan ke-11. Jadi bulan 11, 12, Zulkaidah, Ya, bulan ya lalu bulan 1. ya. Mohon diulang 11, Ustaz. bulan 11 Ya, Dzulqaidah, ya, bulan 12 bulan Dzulhijjah, ya. lalu bulan Muharram sekarang. Bulan Muharram. Ya, Itu kalau urutan bulan, bulan ke-11, 12, lalu bulan 1. ya, Itu artinya berturut-turut. ya, 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 Nah, yang terpisah cuma bulan Rajab, bulan ya, ke-7. ya. Nah, hikmahnya tadi sudah disampaikan kenapa di bulan 1 dan 12. Memulai, mengakhiri harus baik, Dengan masuk, baik. keluar juga harus dalam kondisi baik. Mm-mm, Lalu kemudian yang kedua, proses. mm-mm. Jadi kenapa bulan Rajab itu adalah proses. Jadi tidak hanya baik awal dan akhirnya, memulai Mhm. atau mengakhiri, tapi juga prosesnya juga harus baik. Harus baik. Dan yang ketiga, kenapa di bulan ke-11, di bulan Dzulqaidahnya itu adalah Islam menekankan kepada akhir. Hmm. Jadi memang segala sesuatu itu dilihat dari akhirnya. Makanya kenapa kita tidak boleh untuk mencela seseorang Mhm. atau merendahkan seseorang karena bisa jadi di akhir hidupnya dia justru menjadi orang baik, menjadi orang yang dapat dicintai Allah karena dia bertobat, sehingga kemudian kita tidak boleh merendahkan karena semuanya dilihat dari akhir, Ya, endingnya yang baik. Itu Islam menekankan itu. Kenapa kemudian dipilih bulan 11? Nah, buat kita sekarang berada di bulan Muharram, artinya di bulan awal Islam yang kemudian di kitabnya
Ibnu Rajab Al-Hambali itu Lataiful Ma'arif itu ketika membahas tentang keutamaan Muharram, kemudian membahas tentang puasa Asyura, kemudian membahas tentang menyambut kedatangan orang-orang haji. Jadi kalau di kitab Lataiful Ma'arif ini ketika membahas tentang Muharram, beliau khusus menjelaskan tentang kemuliaan bulan Muharram ini. Lalu kemudian beliau ada penekanan di situ tentang pentingnya berpuasa di bulan Muharram itu, lalu juga pentingnya sholat malam, lalu setelah itu ada bahasan khusus tentang puasa Asyura, jadi puasa yang 10 Muharram itu. Di situ nanti kita akan jelaskan lebih banyak lagi, lalu kemudian tentang kedatangan orang dari Makkah atau orang haji. Jadi bahasannya di kitab Lataiful Ma'arif Rajab Al-Hambali itu tentang masalah itu. Nah, kita mulai dari keutamaan Muharram itu ya. Jadi secara umum sudah disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bulan yang kemudian mulia itu, yang utama itu setelah bulan Ramadan itu adalah bulan Muharram. Ya. Walaupun ada ulama yang menyebutkan bahwa ada 10 hari awal yang 10 hari yang kemudian sangat penting dalam Islam. Jadi Ya, ada tiga waktu itu hitungannya dalam 10. Yang pertama adalah 10 hari akhir Ramadan. Yang kedua 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Dan yang ketiga adalah 10 hari di awal bulan Muharram. Nah, inilah yang menjadi penekanan yang luar biasa dari para ulama itu tentang tiga waktu yang 10 itu, sampai ada kitab Fadailul Ashar, keutamaan 10 hari itu atau 10 waktu itu. Nah, di antaranya keutamaan yang pertama di bulan Muharram ini ya. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan afdalus siyam ba'da syahrul Ramadan syahrullah alladzi tad'unahu al-Muharram wa afdalus salah ba'dal faridah qiyamul lail. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, di bulan Allah yang kalian sebut Muharram itu. Dan sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salat malam. Jadi kalau kita melihat di kitabnya Ibnu Rajab Al-Hambali ini, bahwa di bulan Muharram ini kita ditekankan untuk banyak berpuasa. Karena memang berpuasa kita tahu itu adalah amalan yang paling rahasia, yang hanya Allah yang tahu dengan yang bersangkutan. Sehingga kalau itu kemudian dilakukan di bulan haram, yaitu salah satunya adalah bulan Muharram ini, adalah karena memang begitu sangat tingginya nilai pahala puasa yang dilakukan di bulan haram itu. Termasuk diantaranya bulan Muharram yang disebutkan tadi. Jadi bulan Muharram itu disebutkan secara khusus itu adalah Syahrullah, bulannya Allah. Ya. Karena memang dari saking tinggi nilai dan kemuliaannya langsung dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang kemudian langsung dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu berarti adalah sesuatu yang sangat mulia, sangat agung dan sangat penting. Seperti Baitullah, rumahnya Allah gitu. Ada juga yang disebut dengan Saifullah, pedangnya Allah. Jadi sesuatu yang kemudian disebutkan, dinisbatkan kepada Allah itu adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat agung dan satu hal yang mulia. Maka sampai kita pun sebagai manusia ini, derajat yang paling tinggi atau sebutan yang paling tinggi itu adalah Abdullah, hambanya Allah. Jadi ini juga menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran itu penyebutan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan sebutan hamba itu bukan berarti rendah. Ya, misalnya di dalam Quran eh, Allah memperjalankan Subhanalladzi asra bi abdihi. Jadi Allah memperjalankan hambanya. Jadi hamba itu justru derajat atau panggilan yang tinggi karena kita disebut dengan Abdullah, ya, hamba Allah. Jadi segala sesuatu yang kemudian dikaitkan pada Allah itu berarti adalah yang paling mulia. Ada sesuatu yang adalah penting. Termasuk diantaranya bulan yang langsung
Allah sebut sebagai syahrullah. Nabi Muhammad SAW menyebut Muharram itu adalah bulannya Allah. Jadi memang Allah sendiri yang memilih itu. Jadi jangan sampai disia-siakan. Ada banyak keutamaan yang di situ dia di antaranya adalah jangan sampai melupakan amalan puasa. Nah, puasa puncaknya itu adalah pada saat di Asyura, tanggal 10 Muharram. Walaupun nanti dijelaskan bahwa ada juga puasa sebelumnya. Kalau bisa berbeda dengan puasa-puasa yang dilakukan umat-umat terdahulu. Ketika puasa Asyura itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena di Muharram ini, terutama di waktu 10 Muharram ini, taubatnya Nabi Adam diterima, taubatnya umatnya Nabi Yunus diterima. Bahkan di dalam kitab ini pun disebutkan ada satu umat yang berbuat dosa, lalu kemudian semuanya diampuni karena mereka bertobat. Inilah waktu di bulan Muharram ini yang memang sahullah, ini bulannya Allah. Jadi dianggap sebagai bulan tulinya Allah. Artinya Allah tidak mendengar apapun. Ketika orang mau bertobat, ketika orang mau kembali melakukan hal yang terbaik di bulan ini, memulai sesuatu dengan baik, Allah tidak peduli itu. Yang penting Allah akan berikan sesuatu yang baru buat dia. Sesuatu yang tidak, bahkan dia punya dosa, dia bertobat satu umat itu dengan dosanya, lalu diampuni oleh Allah. Ini adalah bulannya Allah, terserah apa yang kita lakukan. Yang penting kita harus jangan sampai meninggalkan amalan-amalan baik di bulan Muharram ini untuk memulai sesuatu yang baik, termasuk diantaranya adalah puasa yang puncaknya nanti di 10 Muharram itu, atau yang dikenal dengan puasa Asyura, puasa yang kemudian diwajibkan sebelum puasa Ramadan. Setelah kemudian puasa Ramadan diwajibkan, lalu kemudian ini menjadi puasa sunnah dianjurkan oleh Nabi. Silakan yang mau meneruskan puasa puasa Asyura 10 Muharram atau tidak, silakan. Tapi yang terpenting ini bulannya Allah yang langsung Allah sendiri yang memilih dan menyebut bulan ini sebagai bulannya Allah. Jadi beliau menekankan bahwa kenapa amalan diantaranya yang tidak boleh ditinggalkan itu adalah amalan puasa, karena memang nanti orang yang rajin berpuasa terutama di bulan Muharram, nanti saat ada banyak hamba Allah yang dihisap, tapi ini ada orang, kelompok orang yang enak-enakan makan gitu kan, enak-enakan makan. Jadi di akhirat itu ada orang yang dihisap dan mereka cemas dengan hisapnya. Ada orang, kelompok orang yang tiba-tiba makan gitu. Siapa itu? Orang semuanya lagi cemas, dia malah enak makan. Itu adalah orang-orang yang suka berpuasa, orang yang suka bisa menahan makan dan minumnya, dan bahkan bisa menahan syahwatnya demi untuk mendapatkan kebaikan. Ini salah satu keutamaan dari orang yang kemudian berpuasa itu. Maka di dalam Al-Quran disebutkan kulu wasrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Itu dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 24. Jadi jangan sampai kemudian kita meninggalkan puasa, terutama di bulan Muharram ini. Ada banyak amalan kebaikan, misalnya kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada anak-anak yatim, kebaikan-kebaikan kepada orang fakir miskin, suka memberi makan, dan sebagainya. Itu adalah bagian-bagian dari amalan yang tidak boleh kita tinggalkan selain puasa di bulan Muharram. Termasuk diantaranya adalah beliau sebutkan ketika menyambut datangnya jamaah haji. Kita juga berziarah, berkunjung kepada saudara-saudara kita, lalu kemudian ada sebuah tradisi untuk meminta doanya. Itu adalah bagian-bagian dari kita mengucapkan selamat datang. Mudah-mudahan mereka kemudian akan menjadi haji yang mabrur. Nah, ini adalah waktu yang bisa kita lakukan di bulan Muharram ini. Biasanya kita punya tradisi untuk mendatangi beberapa saudara, famili, atau kerabat, teman, sahabat ketika sudah datang dari Mekah ini. Ini di bulan Muharram. Sehingga silaturahim juga merupakan amal yang utama di samping kita melakukan kebaikan-kebaikan tadi yang disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arifnya Rajab Al-Hambali. Jadi Muharram ini adalah syahrullah, bulannya Allah. Jangan sampai disia-siakan. Ini waktu di mana Allah membuka selebar-lebarnya juga kepada hambanya, bahkan satu komunitas umat yang kalau dia mau bertobat akan diterima oleh Allah, kalau dia kemudian mau mulai sesuatu dengan baik, punya tekad untuk hijrah, artinya kembali kepada sesuatu yang baik, bisa dia lakukan di bulan Muharram. Ini adalah permulaan yang baik. Kita di samping bertobat kepada Allah dengan tobat yang sungguh-sungguh dan memulai sesuatu yang baru di bulan Muharram. Dengan amalan-amalan yang lain juga yang bisa dilakukan, termasuk diantaranya adalah amalan kebaikan kepada fakir miskin, anak yatim, dan juga menyambut kedatangan
jamaah haji di bulan Muharram ini, dan kita berziarah dan minta doa pada mereka. Itu barangkali sebagai awal. Baik. Jadi jangan sampai disia-siakan bulan Muharram ini Ustaz ya. Kalau ini menjadi awal bulan yang tadi penuh dengan kebaikan atau manfaat, ada juga beragam apa ya, bisa dikatakan manfaat Ustaz ya, yang bisa kita peroleh bonus-bonus dari Allah, termasuk ampunan-ampunan dan banyak hal lainnya yang nantinya bisa kita dapatkan. Baik, pendengar, silakan Anda bisa telepon di 0328 665 396 atau 662 317 dengan kode area 0328. Anda juga bisa hubungi 0811 3345 101 serta WA di nomor yang sama dengan. Untuk Anda yang mungkin baru saja stay tune, kita sedang membahas Muharram dalam pandangan Ibnu Rajab Al-Hambali bersama dengan Ustaz Ahmad Dulekar, SSMKI. Ya, Ustaz, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Saya sapa terlebih dahulu untuk Ibu Ira yang ada di Sumber PBB. Terima kasih untuk WhatsApp yang sudah dikirimkan. Ustaz, terkait dengan awal tahun, atau doa awal tahun begitu ya, itu apakah hanya boleh dilakukan selepas maghrib, Ustaz? Kalau misalnya dilakukan telat atau lebih awal dari waktu itu, apakah masih boleh dilakukan? Iya, tentu pertanda Hijriah itu adalah memang ditandai dengan tenggelamnya matahari, sehingga kemudian pada waktu habis maghrib itu sudah merupakan awal waktu atau awal bulan sebagai pertanda pergantian hari atau pergantian waktu. Nah, pada saat kemudian kita melakukan itu, Hmm. bagian dari simbolis kita menghormati atau memulai sesuatu itu memang dimulai sesudah waktu maghrib itu, karena itu sudah berganti waktu atau berganti hari. Namun, bukan berarti kemudian bahwa apa yang kita lakukan berhenti pada titik itu, atau berhenti selesai pada titik itu. Karena kelanjutan daripada kebaikan-kebaikan tekad kita dan semangat kita yang baru, di mana kita berdoa, bertobat kepada Allah itu dimulai sejak itu dan setelah selanjutnya atau seterusnya. Lalu bagaimana kemudian dengan misalnya ada keterlambatan atau kemudian tidak harus pada waktu itu, maka tentu tidak ada persoalan dengan itu karena tadi sudah disampaikan bahwa Islam melihat prosesnya, Islam melihat akhirnya. Kalau memang pada awalnya tidak melakukan itu karena kesibukan, karena ketidaksempatan, Allah tahu tingkat kesemangatan, tingkat kesungguhan dan tekad kita. Maka dalam satu riwayat itu disebutkan Allah Maha tahu sebenarnya apapun yang terjadi pada seorang hamba. Di mana dia mempunyai tingkat kesulitan misalnya tidak pada di awal waktu, maka tidak ada masalah. Yang penting setelah itu atau di bulan Muharram ini dia bersungguh-sungguh melakukan kebaikan-kebaikan dan tekad untuk mendapatkan ampunan, terutama di 10 hari. 10 hari awal Muharram ini. Sampai puncaknya nanti di Asyura. Karena Asyura itu 10 Muharram itu tadi disebutkan banyak kejadian-kejadian besar. Seperti diterima taubatnya Adam, diterima taubatnya umatnya Nabi Yunus, diterimanya banyak hal-hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang membuat orang itu kembali menjadi baik itu di puncaknya di 10 Muharram atau Asyura. Sehingga kemudian ditandai dengan puasa itu. Jadi penciptaan apa? Penciptaan catatan takdir itu banyak hal yang kemudian terjadi di bulan Muharram, terutama puncaknya di Asyura atau 10 Muharram, sehingga kemudian dijadikan ajang kemudian kita berpuasa kepada Allah dari umat terdahulu sampai kemudian diwajibkan kepada umat-umat terdahulu dan sampai diganti untuk umatnya Nabi Muhammad itu dengan puasa Ramadan baru kemudian menjadi puasa sunnah Asyura itu. Tetapi jangan lupa Rasulullah SAW berkaitan dengan Hmm. puasa Asyura nanti itu kalau bisa tidak cuma 10 Muharramnya. Jadi bisa sebelumnya atau sesudahnya atau tiga-tiganya. Jadi yang utama itu adalah paling tidak adalah 10 Muharram. Bagus lagi kalau dilakukan puasa sebelumnya, puasa Tasu'a 9, lalu 10, lalu kemudian juga bagus kalau sekalian 3 hari. Jadi 9, 10, dan 11. Tapi paling tidak
10 Muharram. Jadi silakan lakukan kebaikan, tidak harus simbol di waktu maghrib saja, kapanpun di bulan Muharram bisa kita lakukan. Hanya itu simbol kebaikan saja di waktu maghrib kita sudah mulai memasuki, maka simbol kebaikan kita mulai dengan ketika awal waktu itu sudah tiba. Itu berarti bukan waktu waktunya mustajab seperti itu, bukan ya Ustaz ya? Lebih ke simbol Ya, berarti. tidak ada eh, ketentuan yang berkaitan dengan itu. Jadi sama seperti kalau di Jumat itu kan ada ketentuan bahwa di hari Jumat itu ada waktu utama. Sehingga kemudian ulama pun berbeda. Ada yang pagi hari, ada yang siang hari, ada yang setelah asar. Yang paling utama itu yang sangat memungkinkan itu adalah di habis asar sampai kemudian maghrib misalnya itu kalau Jumat. Ramadan juga begitu. Yang paling puncaknya itu adalah 10 hari terakhir. Karena di situ nanti ada Lailatul Qadar. Nah, untuk Muharram ini memang tidak disebutkan secara khusus. Tetapi karena tidak disebutkan secara khusus itu lalu kemudian memulainya itu dimulai dari supaya kemudian semuanya tercakup, maka masuk itu kita sudah mulai melakukan zikir, melakukan pertobatan, membaca surat-surat yang kita anggap bisa kemudian menjadi kebaikan buat kita itu dimulai simbol. Karena kita tidak tahu apakah di awal atau kemudian tengah atau akhir. Tetapi yang jelas adalah di 10 hari awal. Jadi untuk bulan Muharram itu 1 sampai 10 Muharram itu puncaknya di 10 Muharram. Lalu kemudian kita melakukan kebaikan selanjutnya di hari-hari berikutnya sampai 1 bulan itu Ya. lengkap atau sempurna. Tetapi yang penting waktu utamanya adalah 1 sampai 10 dan ditandai dengan puasa nanti 10 Muharram atau Muharram. Asyura. Ya, Ya, seperti itu ya, Bunda Ira. Terima kasih sudah bersama kami. Ustaz, waktu juga yang membatasi kebersamaan kita. Dan semoga di lain kesempatan lebih banyak lagi hal yang bisa kita bahas begitu Ustaz ya. Termasuk mungkin bisa ditutup dengan doa awal tahun Ustaz kita. ya, ini bagian dari doa kita bersama, ya, Ya, para ulama, kemudian menyebut dengan doa-doa yang sudah diajarkan. Tapi sebenarnya ini adalah doa yang kemudian pendapat dari para ulama. Silakan berdoa apapun, yang penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar akhir kita ini berada dalam kebaikan, dinilai baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita juga berdoa mudah-mudahan kita nanti di awal bulan ini, yaitu awal Muharram ini, kita bisa sama-sama mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa di akhir tahun dan kemudian yang mungkin merayakan besok gitu atau ya, yang sekarang akhir gitu. ya. Besok yang awal atau yang sudah sekarang awal, yang kemarin akhir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sana mimma yantahi anhu falam atub minhu walam tardahu walam tansahu hamtu alayya ba'da qudratika ala ubatika wa da'awtani ila taubati minhu ba'da nanti ala muslim fa inni astaghfiruka wa firli wa ma amiltu fi ma tarat wa atani ala hittawa sawa wa aslaku Allahumma ya karim ya dal jalali wal ikram anta taqabbal minni wa la tujaika ya karim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita juga memulai berdoa di tahun yang baru ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal wa ala fadlika azim. Wajid muwahhada amun jadidun ala nas'aluka في من الشيطان وأولياء وجنوده على ذي النفس بالسوء والاستعاذ إليه ذو الفضل الجليل والإكرام يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.
Masya Allah, semoga terkabul doa-doa baik kita di akhir maupun di awal tahun Hijriah ini, Ustaz ya. Dan Ya, amin. harapannya biasanya kan ada eh, ini Ustaz, harapan-harapan di tahun baru. Semoga semua umat muslim berharap ini lebih baik dan bisa terkabul begitu Ustaz ya. Barakallah atas ilmunya Ustaz, dan sekali lagi kami Amin, sampaikan amin. terima kasih. Demikian pendengar untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada yang sudah bersama kami. Semoga bisa dilanjut dengan kata-kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pro 1. Mutiara Pagi Pro 1.